Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin mengkritisi seorang alumni Madinah yang membongkar kesesatan Wahabi. Sobat-sobat, alumni Madinah ini menyampaikan ceramah berdasarkan buku Syekh Ramadan Al-Quti. Demikian namanya yang saya tangkap dari cuplikan video. Sobat-sobat, tolong dikoreksi kalau ini salah. Syekh Ramadan Al-Quti menulis buku yang merupakan respon dari bukunya Al-Hojandi atau Hojandi. Ini juga yang saya dengar dari cuplikan video tersebut. Dan juga tolong dikoreksi kalau yang saya sebutkan ini tidak benar atau tidak tepat. Berdasarkan buku yang berisi respon terhadap buku Hojandi, alumni Madinah ini menyampaikan berbahayanya anti mazhab. Sobat-sobat, saya menduga dari apa yang disampaikan oleh alumni Madinah ini, yang mana Syekh Albani pernah mendatangi Syekh Ramadan Al-Quti yang menyampaikan atau memberikan masukan bahwa yang dimaksud oleh Hojandi bukan seperti yang dituliskan oleh Syekh Ramadan Al-Quti di bukunya. Sobat-sobat, ini disampaikan oleh alumni Madinah tersebut. Saya pribadi menduga kuat sebenarnya Syekh Ramadan Al-Quti keliru menyimpulkan tentang anti mazhab. Karena sobat-sobat, tidak satupun umat Islam yang anti mazhab. Tidak bermazhab bukan berarti anti mazhab. Seperti misalnya Muhammadiyah atau gerakan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selain Muhammadiyah ada MTA, ada Salafi yang sering dicap sebagai Wahabi. Muhammadiyah, MTA, Salafi tidak bermazhab, tetapi bukan berarti anti mazhab. Semua mazhab
diterima, dipelajari, kemudian ditarjih. Kalau di Muhammadiyah, mana di antara pendapat mazhab-mazhab tersebut yang paling soheh dan paling kuat? Nah, jadi di sini sobat-sobat, ya, saya menduga kekeliruan dari sang penulis buku, yaitu Syekh Ramadan Al-Quthy, sehingga ya kekeliruan ini berimbas juga pada alumni Madinah ini, ya, yang menyampaikan kepada jamaahnya, ya. Nah, kalau kita melihat dari judulnya, walaupun tidak satu pun menyebut Wahabi, ya berarti anti mazhab itu ditujukan kepada Wahabi, sobat-sobat. Padahal sekali lagi, ya, tidak ada satupun umat Islam, ya, golongan Islam, ormas Islam yang anti mazhab. Tidak ada satu. Tidak bermazhab bukan berarti anti mazhab. Dan yang mengherankan juga, sobat-sobat, dia mengaku sebagai orang Muhammadiyah. Akan tetapi dari acuan-acuan referensi yang dia pakai, dari pemahaman dia, pendapat dia, dan sikap dia, sama sekali, ya, bertolak belakang dengan pemahaman Muhammadiyah. Nah, baiklah sobat-sobat, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan, kita simak dulu apa yang disampaikan oleh alumni Madinah ini. Beliau didatangi oleh mahasiswa itu karena setelah istiqamah beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab Syafi'i, akhirnya jatuh di tangan dia buku diktat ini. Lalu dia tanya kepada syekh, dibaca oleh syekh itu. Kemudian membuat mahasiswa ini bimbang jadinya. Bimbang jadinya beramal mengikuti mazhab Syafi'i. Karena di buku itu bermazhab itu hukumnya haram. Mengikuti mazhab tertentu itu hukumnya haram dan bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Dan ini bagi orang-orang yang tidak pernah belajar, tidak ada background, ya, tidak ada background, umpamanya background pesantren, ya, background kitab kuning, mana SMA, itu tobat dia semangat, itu rentan sekali itu. Kembali Quran Sunnah. Orang-orang bodoh-bodoh tuh komentar. Coba kalau dilihat di majelis-majelis mereka itu, ada orang berilmu. Itu masalahnya. Karena masalahnya, kalau orang berilmu dan punya dasar-dasar saja, maka tidak mungkin bisa diterima. Maka kembali Quran Sunnah. Karena kembali Quran Sunnah. Itu kaidah yang mana semua orang sepakat kaidah itu. Tapi bagaimana? Kan itu jadi permasalahan. Yang sejenis dengan Qurras ini banyak sekali. Bahkan ada yang buku sebenarnya, kalau Bapak ketahui, coba nanti baca mukaddimahnya. Maka hati-hati baca mukaddimah buku ini, karena buku ini juga menyebar di Indonesia dan buku terkenal. Ini kalau baca mukaddimahnya ngeri juga. Ini semazhab juga dengan Khajandi ini. Mungkin kalau saya bilang terkaget Bapak Ibu.
yaitu ya dia ulama kita dan dia juga meninggal, namanya Syekh Said Sabiq. Dalam bukunya Fikih Sunnah, coba baca mukaddimahnya. Sama ini dengan Khajandi ini, dia menyerang-nyerang juga ulama-ulama mazhab. Dan dengan dakwaannya bahwa dia ingin memurnikan, mengembalikan umat kepada Quran dan Sunnah. Ya walaupun dia tidak konsisten dengan satu mazhab, tetapi seluruh yang ditulisnya itu koridor mazhab. Tidak ada itu, saya lihat hasil-hasil pemikiran dia kutipan semua. Tidak bisa lari dari mazhab dia. Kalau kita malah saya katakan, kalau kita memang betul-betul ingin Quran dan Sunnah, mazhab itulah. Kenapa Bapak pilih satu mazhab? Kenapa memilih satu mazhab itu, Bapak Ibu sekalian? Itulah yang lebih aman. Dan itu yang kita bisa. Sebab kalau Bapak nanti memilih mazhab-mazhab macam-macam dalam berbagai apa, itu membuat kekacauan pula. Kemudian kenapa saya tidak pindah-pindah mazhab? Karena kalau kita pindah-pindah mazhab tidak ada juga gunanya. Kenapa? Karena kesimpulan mazhab itu semuanya sama. Kita ikut ini ya sama. Karena semuanya mereka itu berdasarkan Quran dan Sunnah, dan semua ijtihad mereka itu tak ada yang salah. Maka kalau terjadi mereka perbedaan-perbedaan, benar semua. Ulama mengatakan kalau memang masalah itu masalah ijtihad, walaupun hasil ijtihadnya itu berbeda, bahkan kontradiktif, maka apa kata ulama? Sebagian ulama dan bahkan banyak ulama seperti Nawawi mengatakan, itu jumhurul muhaqqiqin mengatakan semuanya benar, tak ada yang salah. Satu dalil mereka itu, kenapa kalian bermazhab? Maka haram hukumnya bermazhab. Kenapa? Karena kita kalau bermazhab itu mengikuti yang tidak maksum. Kita ini hanya disuruh oleh Allah mengikuti yang maksum. Yang maksum itu Quran dan Sunnah. Sedangkan pendapat ulama, ijtihad ulama itu ghairu maksum, apalagi zanni. Itulah yang dikatakan oleh Syebuti, dibantah. Kamu kata ulama yang pendapat-pendapat ulama apa yang maksum di sini, maksudnya yang bagaimana? Karena di sini bukan masalah maksum tidak maksum, bukan masalah hubungan kita mengikuti yang maksum. Semuanya ulama itu memang ulama yang mengeluarkan pendapat dari Quran Sunnah itu memang mereka tidak ikut Quran Sunnah yang maksum itu. Malah semua mereka itu mengambil daripada Quran dan Sunnah yang maksum. Sekarang cobalah, iya kan, Imam Syafi'i mengambil Quran Sunnah apa? Dia suruh pula mengambil Quran Sunnah. Sekarang yang kamu ambil itu juga maksum atau apa? Oh, jadi yang diistimbatkan oleh Imam Syafi'i, ulama-ulama mazhab itu tidak maksum. Oh, lalu yang diistimbatkan guru kamu atau kamu yang apa? Maksum. Masalah khutbah, saya bukan berfatwa ya, tapi menurut saya tak boleh. Kenapa? Yang pertama sekali, saya ini orang Muhammadiyah, orang Muhammadiyah saya. Tapi dalam hal ini seperti berhari raya di satu kampung 2 kali. Atau apalagi istri hari raya hari ini, suami hari raya. Tidak saya temukan contohnya. Karena begini, kapan kita berhari raya ini kan melihat hilal dulu begitu kan ulama. Walaupun ada hisab ini kan. Masalah melihat hilal ini itu ada terjadi perbedaan ulama empat cuma. Pertama, di mana hilal dilihat, maka seluruh umat Islam wajib ikut. Itu pendapat pertama itu. Dan itu pendapat jumhur ulama. Kenapa? Begitulah mereka kepengen supaya hari raya itu tak boleh ada seluruh dunia serentak hari raya. Itu pendapat jumhur itu, kebanyakan ulama. Cuman aplikasinya susah. Kapan nyampe berita nanti dilihat di Saudi? Sekarang ada media sosial, tapi juga tak semua sinyal masuk ke daerah. Ada daerah bukit sinyal tidak masuk. Gimana mereka tahu? Aplikasinya susah dari dulu. Pendapat ini, tapi pendapat ini pendapat jumhur. Di mana dilihat bulan, seluruh harus Kenapa mereka berpendapat ini? Supaya hari raya tak boleh, dunia tak boleh beda, jangan kampung.
Yang kedua, ada berpendapat boleh berbeda tapi batasannya iklim. Iklim itu kalau kita benua lah atau pulau-pulau besar. Punya benua Asia, benua Afrika, benua beda, itu juga tak masalah. Artinya kalau beda, kalau antara benua beda kan tak terasa. Yang ketiga, itu boleh beda, tapi hasaba ikhtilafil matali' namanya. Yaitu kalau jam waktunya beda, maka tak boleh ada dalam pendapat ini jamnya sama, hari raya berbeda, itu tak boleh. Dan itu pendapat mazhab Syafi'i. Jadi yang boleh beda itu kalau waktu beda. Saudi dengan Indonesia 4 jam ya sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau waktu sama, maka kita dengar umpamanya Jakarta dengan Pekanbaru di pesawat diumumkan waktu Jakarta dengan Pekanbaru tak ada beda kan, gitu kan, berarti sama. Maka kalau dilihat di Jakarta wajib orang Pekanbaru ikut, begitu juga sebaliknya kalau jamnya sama. Yang boleh beda ikhtilaful matali'. Terakhir yang saya baca ijtihad ulama ini kontemporer, ketika ulama-ulama Oki ingin menyatukan hari raya ini semuanya, tapi tak ada mau disatukan. Akhirnya kesimpulan mereka, setiap negara mengikuti ru'yahnya sendiri. Artinya apa? Beda hari raya per negara, bukan per kampung. Saya itulah contoh itu. Oleh karena itu, sebenarnya ini lagi masalah dalil ya. Tapi kita kembali kepada agama ini maqasid. Sebenarnya hari raya itu apa maksudnya disyariatkan hari raya itu? Saya mau tanyalah kita ini, apa maksudnya? Apakah sholatnya atau sebenarnya syiar berkumpulnya umat itu? Kan syiar. Maka kita ini disuruh sholat berjamaah 5 kali dalam skop yang kecil. Setiap Jumat dalam skop yang lebih sholat Jumat. Dalam sekali setahun itu sholat hari raya. Maka sholat hari raya ini semuanya disuruh keluar, sampai perempuan yang dipingit, yang haid, semuanya disuruh keluar. Untuk apa itu? Saya mau tanya ini. Kemudian disyariatkan di mana? Di masjid atau di lapangan? Di lapangan. Supaya Islam ini, umat ini nampakku besar. Maka apa? Jangan lihat dalil, lihat maksud. Maka agama ini ada maqasid. Sekarang kalau dibuat masing-masing buat raya, ijtihad itu silakan. Sekarang oke. Kalau ada orang berijtihad hisab lebih pasti. Kalau bagi saya silakan kalau kamu berpegang. Tapi untuk hari rayanya kita harus sama. Karena dasarnya ada. Contoh, Rasulullah SAW itu ada dalam Bulughul Maram. Baca nanti Pak Ustaz Doni. Dalam Bulughul Maram diceritakan, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa 1 tahun Rasulullah SAW sudah menyuruh semua orang melihat bulan, sehingga hari itu tak ada kelihatan bulan. Maka Rasulullah putuskan besok kita puasa. Maka Rasulullah puasalah besok sampai menjelang zuhur. Tiba menjelang zuhur, datang serombongan dari Badu, datang kepada Rasulullah, menemui Rasulullah, ingin melaporkan bahwa mereka kemarin sudah melihat. Nah, ini juga menunjukkan yang mengumumkan melihat itu adalah siapa? Siapa orang yang bertanggung jawab di negara itu? Maka di situ kan menemui Rasulullah mereka dulu, jauh-jauh dari Badu, tidak langsung. Maka mereka temui Rasulullah. Setelah itu apa? Setelah mereka adukan Rasulullah, karena yang menyaksikan banyak sekali, saya tidak ragukan lagi kan. Maka apa kata Rasulullah? Umumkan sekarang juga semua membatalkan puasa. Coba itu. Maka semua membatalkan puasa dan kita hari raya besok bersama. Artinya apa? Salah hari raya 2 Syawal, tidak ada masalah, demi maqasid. Tidak ada Rasulullah suruh kamu raya dulu ya, besok kita raya dulu. Kamu khutbah 2 kali ya. Kamu dapat astagfirullahaladzim. Khutbah 2 kali.
Jadi tidak ada masalah bagi saya kalau ada orang berbeda ijtihad dalam menetapkan, silakan. Tapi contohnya apa? Silakan Anda berbuka, tapi jangan berhari raya tetap bersama. Karena hari raya dengan masalah menetapkan satu sahur itu berbeda. Karena hari raya itu syiar umat. Bagaimana sobat-sobat dan para pemirsa semuanya menyaksikan dan menyimak cuplikan video tadi, cuplikan dari alumni Madinah yang diberi judul Alumni Madinah membongkar kesesatan Wahabi. Kalau saya pribadi, sobat-sobat, ya, alumni Madinah ini terkesan meremehkan, ya ini pendapat saya pribadi. Entah kalau pendapat sobat-sobat dan pemirsa semuanya, ya saya melihat cara alumni Madinah ini ya meremehkan, ya tapi itu kan personal ya sobat-sobat, ya kita ya itu hanya ini saja sobat-sobat, hanya kesan yang saya tangkap. Ya bisa saja kesan yang saya tangkap ini salah, bisa saja itu memang sudah gaya alumni Madinah tersebut, itulah yang disampaikannya. Nah sekali lagi sobat-sobat, saya tekankan ya bahwa tidak ada satu umat Islam pun, baik ormas, baik perorangan yang anti mazhab, apalagi menafikan ulama. Tidak ada, ya. Nah, tetap pendapat mazhab, pendapat ulama didengarkan, ya, diterima. Akan tetapi, ya, harus juga diteliti. Ya karena benar, ulama itu tidak maksum. Nah, dan anehnya, jawaban alumni Madinah tersebut ketika menjawab pertanyaan ini, dia mengalihkan kemaksuman itu kepada Quran dan Sunnah. Padahal yang ditanyakan tidak maksum itu adalah ulamanya, personnya, bukan dalil. Kalau dalil itu Quran dan Sunnah yang sahih tentunya jelas, tidak diragukan lagi. Akan tetapi mengenai penyampainya, ulamanya, apakah dia sesuai pemahamannya dengan Al-Quran dan Sunnah? Nah ini yang ditanyakan maksudnya. Nah jadi jawaban dia tidak pada substansi, tetapi mengalihkan kepada dalil. Padahal yang ditanya orangnya, bukan dalilnya. Nah, di sini saja kan mengherankan jawaban dari alumni Madinah ini, sobat-sobat. Kemudian dia juga menyampaikan masalah ya 2 hari raya atau hari raya yang berbeda. Nah, jadi dia menekankan yang mengutamakan syiar, mengabaikan dalil. Nah itu yang saya tangkap sobat-sobat. Ya tapi ya saya hanya mengkritisi dan menyampaikan masalah apa yang saya kritisi, yang saya sampaikan, ya bisa diterima atau tidak, setuju atau tidak,
Nah, itu berpulang kepada sobat-sobat dan para pemirsa semuanya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.